Salam alumni COVID. Nih, kita nih mau berbagi informasi buat dari kita yang udah jadi alumni COVID. Jadi perhatian banget buat kalian semua yang nggak percaya sama yang namanya si corona itu sangat salah besar, banget salah. Karena gue nih sama laki gue itu udah jadi alumni sekarang. Yang kita berdua nggak pernah percaya COVID itu ada, yang kita masih sering melalang buana tanpa tahu adanya protokol kesehatan, masih sembarangan, masih santai apa sih, COVID itu bohongan, politik lah segala macem. Ternyata kita ngalamin berdua, ngalamin yang lebih parahnya nggak sadar kalau itu COVID ada. Jadi ceritanya mulai siapa? Mulanya kamu. Oh iya. Aku tidak merasa sama sekali. Gue nggak merasa kalau gue tuh COVID atau gimana. Tapi gejala awalnya ada pada istri gue. Tapi gue pun sangat nggak percaya istri gue itu COVID. Di tanggal 30 Januari itu sekitar jam 3 pagi gue masuk angin, meriang, sampai kaki tuh kayak lumpuh ya. Iya, itu selama 3 jam gue meriang, terus kaki gue lumpuh, nggak bisa jalan, kayak bener-bener orang nggak punya kaki. Itu ditonjok, itu segala macam, itu gue nggak ngerasain apapun. sampai direndam air panas banget, itu nggak berasa. Yang gue pikir itu paling kedinginan karena AC. Nah di situ minum obat, 3 jam kemudian hilang. Minum obat antibiotik itu hilang, dan gue pikir nggak ada sakit apa-apa. Nah setiap kita mau ke rumah orang tua kita masing-masing nih, kita tuh selalu ada swab. Jadi buat meyakinkan kalau gue ke rumah orang tua gue itu baik-baik aja. Nah di saat itu sekitar tanggal 3 niatnya kita tuh pengen ke rumah orang tua kita. Terus sebelumnya tanggal 3 kita swab dulu ya. Iya. Setelah kita swab, gue sih yang swab, ternyata gue positif. Di situ gue kaget dong, orang nggak ada gejala seperti yang dibilang di TV itu masuk angin, demam segala macam itu. Ya gue ngeliatnya cuma masuk angin biasa, nggak ada demam, nggak ada yang separah macam, nggak ada. Ternyata hasilnya itu positif. Di situ gue langsung suruh suami gue, anak gue buat cek. Dan ternyata dia pun ikut karena positif, tapi anak gue negatif. Lebih parahnya dia sehat, nggak ada gejala, nggak sama sekali orang sakit juga. Kita bingung dong, kok kayak gini? Ya itu ternyata kata dokter OTG. Dan saat itu kita harus pisah sama anak. Dan nggak sangkanya ya gue laki bini tuh pisah kamar. Gila, suami istri harus pisah kamar, harus isolasi masing-masing. Dan kebetulan rumah memadai buat isolasi, satu rumah tapi kita beda kamar. Dimana dalam rumah harus pakai masker, harus tetap menjaga kesehatan, harus konsumsi vitamin dan segala macam yang mungkin itu terlalu banyak sih kalau buat konsumsi vitamin, karena kan banyak banget macamnya. Di situ kita kurang lebih berapa lama? 3 minggu. 3 minggu kita isolasi. Kita 3 minggu isolasi. Yang kata orang-orang bilang 14 hari itu cukup. Ternyata kita PCR masih ada positif. Itu di hari ke-14 kita PCR itu kita masih positif. Dan yang memang masih belum boleh buat keluar rumah berkeliaran. Jadi kita masih harus isolasi, nggak ketemu anak. Jangan ketemu anak, keluar dari kamar aja itu kita masih harus hati-hati. Karena apa? Di antara berdua kan masih ada virus. Takutnya virusnya masih petok. Nggak kelar sakitnya. Nggak kelar sakit, makin lama makin nggak ketemu anak. Nah, setelah 3 minggu kita selesai, baru kita coba PCR lagi, ternyata hasil itu sudah negatif. Tapi yang perlu kalian tahu, COVID itu ada, biaya COVID itu luar biasa, kesehatan itu penting. Jadi buat kalian nih yang masih menganggap bohongan atau masih ngerasa itu mah palsu,
Itu kayaknya salah banget. Bahkan kalian sendiri yang sehat, mungkin kalian harus coba swab. Karena apa? Nggak menutup kemungkinan di dalam tubuh kalian juga ada virus itu. Secara kalian itu nggak ngejalanin kesehatan. Terlebih lagi gue sama laki gue itu ngejalanin protokol yang sangat-sangat intens dan nggak akan terlewati. Di rumah desinfektan selalu, keluar dari rumah segala macam semua kita selalu langsung masuk kamar mandi, cuci tangan, hand sanitizer segala macam semua kita lakukan. Nggak sedikit pun kita lewati. Setiap hari selalu kayak gitu. Itu aja masih lolos, masih sakit. Dan gue nggak kemana-mana, gue nggak kerja, gue di rumah, cuma satu pintu doang di laki gue kerja. Masih kelolosan, masih juga gue. Terus belum lagi ya buat kita yang nggak mampu nih, ya bukannya gue sok-sok banyak uang bukan, tapi di sini lebih lagi harus sadar diri. Karena apa? Kita nggak punya uang, terus kita masih melalang buana soal ngerasa ya nggak akan ada, orang tuh nggak bakal kenal maksudnya bukan. Tapi kalau lu tetap bohong, tetap sombong ngerasa itu nggak ada, jangan sampai itu kena. Karena biayanya mahal coy, gila. Itu lu bakalan nguras tabungan yang luar biasa. Ya mungkin kalau lu masih dengan sabar mau berobat sesuai anjuran pemerintah bisa. Cuman kan apa iya lu tetap nunggu stay dengan anjuran itu? Belum tentu lu juga mau kan diisolasi di wisma atlet, sesuai yang anjuran mereka mau, belum tentu. Pasti yang ada lu bakalan tetap melarikan diri kali. Karena apa? Lu tahunya nanti saat lu tahu, ih gila ya serem kok. Emang sama-sama serem. Dengan gejala lu sesak nafas, dengan gejala lu nggak bisa nyium aroma apapun, tapi lu nggak pilek, tapi lu nggak flu, terlebih lidah lu nggak bisa ngerasain rasa, gimana? Belum lagi harus bisa sama anak, dan untuk ngabisin uang tabungan yang harusnya kita bisa save untuk nanti uang sekolah anak, uang bayar kontrakan, kepake. Dan itu lumayan banyak banget. PCR itu kan kurang lebih satu orang itu PCR paling murah ya, paling murah itu 900.000. Dan itu pun nunggu hasil 3 hari. Dan kalau lu mau gratis bisa kan di puskes, cuman hasilnya udah nunggu lama. Apa iya lu bakal tetap stay dengan nunggu lama? Gak pengen tahu nih lu udah negatif apa belum? Aku rasa kayak nggak mungkin. Makanya harus benar-benar jaga banget sih. Benar-benar lu harus safety sama urusan yang kayak gitu. Nih buat lu semua yang masih nggak jaga kesehatan, masih nggak pakai protokol 3M, bahkan sekarang udah 5M bukan 3M. Itu lu mesti harus banget hati-hati. Karena virus tuh nggak kena lu, tapi bisa jadi kena ke keluarga lu, kena ke orang tua lu, kena juga ke teman-teman lu. Nah, belum lama nih, sebelum gue suka swab, itu terjadinya sama temen gue. Jadi temen gue itu nggak ngerasa di badannya ada virus. Ternyata satu persatu keluarganya sakit dan mengharuskan untuk swab. Setelah di swab, ternyata virusnya itu ada dari mana? Ya dari teman gue itu. Dari orang yang tanpa gejala. Dari orang yang tanpa gejala, sehat bugar nih, macam laki gue kemarin sehat bugar, dan ternyata virusnya di dia. Dan lebih parahnya, karena makan korban dong, orang tua yang meninggal. Apa iya lu tega, lu sehat, tapi lu membunuh orang lain? Itu sih yang sangat-sangat gak akan mau terjadi dimanapun. Jadi gue harap sih lu bisa ngerti dan bisa paham gimana lu jaga kesehatan. Kalau lu nggak jaga keluarga sendiri kalau kena gimana? Itu nyeselnya nggak nyesel yang kehilangan duit 100.000, 200.000, bahkan duit puluhan juta juga gak akan kembaliin semuanya. Kalau sampai keluarga kita yang kena, apalagi sampai meninggal, itu sih luar biasa. Jadi kalau sampai lu masih nyepelein atau lu masih warawiri nih, hai gue biasa aja, gue gak percaya, ataupun gue sehat-sehat aja, belum tentu, sangat-sangat belum tentu. Bisa jadi pun lu bawa itu. Dan paling enggak nih, dari diri kita sendiri nih,
kalau lu merasa lu ada gejala atau gimana, walaupun lu nggak ada gejala itu harus menjaga dong. Karena apa? Kalau lu udah sadar diri lu melalang buana, otomatis virus itu bakal ada. Memang nggak se-ekstrim dulu, tapi lu udah harus siap, nggak siap bakalan harus kena. Terlebih lu merasa lu sehat, lu udah jalan protokol kesehatan, kalau orang lain nggak jaga bisa jadi kayak kena, bisa jadi nempel di badan lu nggak kena, atau keluarga lu, anak coy, keluarga lah, terutama orang tua lah, bagi orang tua yang udah berumur 50 tahun ke atas. Kita nggak tahu diri kita itu sehat atau tidak, kita tidak akan tahu. 3 minggu nggak ketemu anak, nggak ketemu temen-temen, nggak ketemu keluarga, Nggak buka pintu kamar, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa yang biasanya nongkrong nih bareng-bareng teman, sekarang 3 minggu di dalam rumah. Lo bayangin ngapain? Mau makan aja kita harus pesen, nggak bisa tuh kita jalan-jalan kemana-mana, nggak kayak yang sekarang lagi dilakuin mungkin dulu di luar sana. Itu lo harus perlu banget hati-hati. Jadi gue harap ya kesadaran lo, rasa tanggung jawab lo buat diri lo sendiri lah, nggak usah mikirin orang lain. Kalau lo mau sehat ya lo jaga itu. Jadi lo jangan sampai sembarangan ataupun nyepelein hal itu. Itu mungkin buat orang yang terkena gejala ringan, dia nggak akan mati. Mana tahu di diri kita terkena gejala yang kayak gitu, lebih parah bisa. Jadi kalau lo nggak jaga, gue rasa siap nggak siap harus kena. Siap nggak siap lo harus kena, siap nggak siap juga lo harus ngeluarin budget yang mahal. Dan siap nggak siap juga lo harus dijauhin sama semua orang kalau yang nggak ngerti itu COVID. Karena banyak banget teman-teman gue yang kena dijauhin tetangga. Ditangga itu kan apa? Karena tetangganya yang terlalu ketakutan, yang memang merasa itu beneran ada. Gitu. Nah, kalau untuk di saya ya kesehatannya, terutama ya kita setelah kita beraktivitas di luar, ikutin cuci tangan, baju diganti, segala macam. Kalau bisa baju langsung direndam. Apalagi kita berkumpul pada kerumunan yang besar, pada kerumunan besar. Ya maaf, bukan saya pemain kicau mania, saya pemain burung, saya pemain lomba. Saya sadar diri, mungkin virus yang keluarga saya dapatkan mungkin dari saya. Karena istri pun di rumah tidak ketemu dengan siapa-siapa, tapi dampaknya pada istri saya, tidak dengan saya sehat-sehat saja. Jadi terus untuk teman-teman konsumsi makanan yang sehat-sehat, vitamin juga harus. Terlebih imun itu bukan cuma karena hati yang gembira juga dan bahagia juga ya. Kalau lo gembira bahagia tapi lo nggak menjaga kesehatan, nggak konsumsi vitamin, ya pasti juga kan lo sakit, kan nggak mungkin nggak sakit. Untuk teman-teman, buat tetangga atau teman-teman yang terdampak COVID, tolong lebih diperhatikan, lebih dibuatkan motivasi buat dia untuk sembuh. Karena apa? Itu bisa menjadikan kekuatan untuk imun dirinya sendiri agar menjadi lebih kuat, lebih semangat lagi untuk sembuh, lebih semangat lagi untuk ketemu teman-teman semua. Please jangan ditindas ataupun diasingkan. Itu dari saya sama dari gue, lu harus jujur. Jangan sampai lu ada pusing, ada demam atau ada batuk, lu nyepelin itu sakit biasa. Tapi lu harus jujur, lu itu sakit, lu harus periksa dan lu harus jujur. Ya mungkin lu sakit itu bisa berdampak ke orang lain. Jadi jangan sampai lu sembunyiin, jangan sampai lu anggap itu remeh. Karena COVID itu real guys. Gitu. Jangan lupa ya, like and subscribe Omway TV. Salam alumni COVID.